Halo, selamat pagi semuanya. Masih berjumpa bersama Ibu Agnes di channel Long Distance Mathematics. Distance means separation in place but never in connection. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan like yang ada di bawahnya. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan videonya. Ya, di pertemuan hari ini kalian masih akan membahas tentang statistika. Kalau kemarin itu lebih ke penyajian datanya, sekarang lebih ke hitungannya di ukuran pemusatan data. Yang sudah dipelajari sebelumnya, kalian sudah berhasil membuat diagram, tabel distribusi frekuensi, kemudian histogram dan ogive, ya kan? Sekarang kalian akan mencari min, median, modus. Siapa di antara kalian yang belum tahu apa itu min, median, modus? Saya yakin 1000% kalau di antara kalian pasti semuanya sudah sangat paham dengan min, median, modus karena di SMP ini pernah, ya kan? Cuma kita akan sedikit menaikkan level ke data yang berkelompok. Sebelum ke data berkelompok, saya akan refresh dulu untuk yang data tunggalnya ya. Nih, median atau rata-rata itu dicari dari menjumlahkan semua nilai yang ada di dalam sebuah data dibagi dengan banyaknya data itu. Kalau misalnya kamu punya di sini itu ada X1, X2, X3 sampai XN, yaitu semua dijumlahkan kemudian dibagi N si banyaknya data ini gitu. Ini apa? Jangan bingung, sama aja, ya kan? Jadi kamu tinggal menjumlahkan satu gitu sampai datanya selesai. Nah, kalau disederhanakan rumusnya akan jadi seperti ini gitu. Kita lihat contoh soalnya dulu untuk memperjelas. Misalnya, ukuran sepatu dari 40 siswa di kelas 12 IPA 1 ditunjukkan pada daftar berikut, ya kan? Ada ukuran sepatu di sini, bisa juga dikasih nama sebagai XI. Sedangkan frekuensi di sini kita bisa kasih nama sebagai FI. Nah, kita akan cari berapakah itu XI dikali FI. Gitu. Kita hitung dulu, 36 dikali 8. Hasilnya 288. 37 dikali 12, 444. 39 dikali 11, 429. 40 dikali 9 hasilnya 360. Kemudian dijumlahkan di sini. Hasilnya 1521 gitu kan. Ya udah, tinggal ditulis di sini. Yang atas itu 1521 per banyaknya data itu ada berapa? Ya udah, tinggal kamu jumlahin ini. Udah ketemu kan di sini 40 dibagi dengan 40 gitu. Jadi hasilnya 38,025. Kita bikin kesepakatan. Kalau kita belajar statistika, silahkan kalian kerjakan sampai 2 angka di belakang koma. Ingat, 2 angka di belakang koma ya. Jadi ini hasilnya nanti 38,03. Selesai. Gitu. Jangan dibulatkan ke atas karena ini bukan mencari panjang kelas dan banyak kelas ya. Jadi hasilnya 38,03 aja, selesai gitu. Kemudian di sini ada median atau nilai tengah. Ada 2 cara untuk mencari median. Kalau misalnya datanya itu ganjil, rumusnya adalah seperti ini. Nanti kamu bisa tulis sendiri. Kalau genap bisa seperti ini. Jadi nanti datanya ditambah 1 dulu baru dibagi 2 gitu ya. Coba kita lihat contoh soalnya biar lebih pusing. Oke, saya punya soal di sini. Tentukan median dari panjang pita yang dimiliki oleh beberapa siswi. Nah, ada di situ semua. Totalnya ternyata 54.
ya kan? Kalau 54 berarti dia data genap. Nah, data genap kan rumusnya pakai yang ini. Itu kan? Kita cari median sama dengan X. N-nya 54 dibagi 2 ditambah X 54 dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2 gitu. Baru ketemu X 54 bagi 2 itu 27 ditambah X 27 tambah 1 itu 28 dibagi 2. Maksudnya apa? X27 dan X28. X27 itu adalah datum yang urutannya ke-27 setelah diurutkan. Dari mana kita tahu? Kamu lihat di sini. 6 tambah 8, ini baru 14. Sampai sini baru 14 ya. 14 tambah 13, ini 27. Maka X27 itu adalah 124. Jadi di sini 124 ditambah X28. 27 batasnya sampai di sini doang nih, ya kan? Kalau ditambah lagi, dia hasilnya 39. Maka 28 itu kan ada di kelas yang ini. Itu nilainya adalah 127 gitu. Baru hasilnya dibagi 2. 124 ditambah 127 dibagi dengan 2, hasilnya 125,5. Tuh. Jadi nilai tengah dari data panjang pita yang dimiliki oleh beberapa siswi itu adalah 125,5, satuannya cm gitu. Yang terakhir untuk data tunggal, modus. Modus itu apa? Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Kalau dari data ini, kamu lihat frekuensinya paling besar itu adalah 13. Data yang paling sering muncul adalah 124. Jadi modus untuk data ini ya sudah 124 gitu aja. Tuh. Ya. Saya lanjutkan. Ini mean atau rataan untuk data berkelompok ya. Ternyata pas dirangkum ada 3 cara. Cara langsung, rataan sementara, satu lagi coding. Kalau dilihat dari rumusnya, nomor 3 ini adalah yang paling ribet. Tapi kalau kalian tahu penghitungannya, kalian akan berubah pikiran ya. Oke, saya akan coba masuk di contoh soalnya ya. Di sini saya punya ada tabel distribusi frekuensi untuk kadar kafein. Bisa dilihat di kolom pertama itu ada rentangnya kadar kafein. Kemudian di kolom kedua ini ada titik tengah atau biasa disebut sebagai XI. Sementara di kolom ketiga ada frekuensi atau bisa juga disebut sebagai FI. Kita akan coba cari satu-satu dengan 3 metode yang tadi sudah saya sebutkan di awal. Yang pertama dulu ya, ada metode langsung, yang ini nih, metode langsung. Jadi yang dibutuhkan adalah perkalian FI dikali XI. Kita cari dulu perkaliannya FI dikali XI ya. 123 dikali 3, 369. 132 dikali 6 hasilnya 792. Dan seterusnya sampai sudah dikalikan seperti ini ya. Kalau sudah, kita akan jumlahkan. Di sini kalian jumlahkan. Hasilnya adalah 5874. Nah, kalau sudah, tinggal masuk ke rumusnya di sini. X bar atau rata-rata itu adalah jumlah FI dikali XI, yaitu 5874 dibagi dengan jumlah frekuensinya. Totalnya di sini frekuensi ini. Ini adalah 40, ya kan? Maka di sini dibagi dengan 40. Nah, ketemu tuh hasilnya 146,85. Tuh, gampang. Lalu yang kedua,
kita akan pakai metode rataan sementara. Yang ini ya, kita coba dulu. Yang pertama dicari adalah XS. XS ini kamu cari di frekuensi yang paling besar. Frekuensi paling besarnya adalah 11, maka XS-nya adalah 150. Titik tengahnya itu ya, kita tulis di sini. XS sama dengan 150 untuk mengingat. Nah, kita cari kan ini ada XS ditambah sigma FI dikali DI. Nah, DI itu apa? DI itu XI dikurang XS. XS-nya 150, XI-nya yang ini kan, titik tengah ini kan. Kita cari untuk yang kelas pertama, XI-nya 123 dikurang 150. Hasilnya adalah minus 27. Kelas kedua, 132 dikurang 150, hasilnya minus 18. Dan seterusnya sampai di kelas terakhir ya kalian cari. Baru kalau sudah dicari FI dikali DI-nya. FI-nya ini, DI-nya yang ini kan kalian sudah cari tadi. Kita cari di sini. FI dikali DI. Berarti 3 dikali minus 27, hasilnya minus 81. Kemudian 6 dikali minus 18, hasilnya minus 108. Dan seterusnya sampai di kelas terakhir. Ya, jadi saya sudah hitung seperti ini. Lalu kalau sudah, tinggal kalian jumlahkan di sini. Di jumlah, hasilnya adalah minus 126. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, tinggal masuk ke dalam rumus di sini kan. Sama dengan XS-nya adalah 150 ditambah sigma FI dikali DI itu ini, minus 126, min 126, dibagi dengan sigma FI-nya adalah 40, gini kan. Jadi 150 dikurang pembagian ini kan, 3,15. Maka hasilnya adalah 146,85. Sama saja. Nah, oke, yang terakhir kita pakai cara yang ketiga, yaitu pengkodean, ya kan? Kita pakai XS-nya masih sama 150, ya kan? Dari frekuensi yang paling besar. Setelah itu kita perlu mencari UI. Nih kan ada UI. UI itu dapatnya dari mana? Dari sini nih, frekuensi yang paling besar kita misalkan sebagai 0. Kodenya 0. Baru naiknya diurutkan dari 0, minus 1, minus 2, minus 3. Setelah 0 berarti 1, 2, 3 gitu. Ini U-nya atau kodenya. Itu ya. Terus kalau sudah, kalian tinggal mencari sigma FI dikali UI, ya kan? FI dikali UI di sini. Itu nggak kelihatan ya? Ya sudah, tinggal dikalikan 3 dikali minus 3 di sini, hasilnya minus 9. 6 dikali minus 2, hasilnya minus 12, dan seterusnya. Sampai didapatkan hasil seperti ini. Nah, kalau sudah, tinggal kalian jumlah, ditambah. Hasilnya adalah minus 14. Oke, berarti sigma FI dikali UI itu hasilnya adalah minus 14. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam sini. Oh ya, C itu adalah panjang kelas. Jadi misalnya ya, kita cek di kelas pertama. Dari 119 sampai 127 itu panjangnya berapa? Kamu hitung mulai dari 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127. Ternyata C-nya atau panjang kelasnya adalah 9 ya. Berarti kita dapat di sini X bar sama dengan XS-nya tadi 150 ditambah dengan sigma FI dikali UI itu minus 14
dibagi dengan sigma FI-nya itu adalah 40. Jangan lupa dikali dengan C. C-nya tadi kita sudah dapat 9. Itu kan? Baru dihitung 150 minus 14 dibagi 40 dikali 9. Hasilnya minus 3,15. Oke, berarti didapatkan rata-ratanya 146,85. Gini ya. Jadi kesimpulannya sama saja, kalian bisa menggunakan rataan biasa, metode biasa, rataan sementara, atau coding, terserah, bebas kamu cari, pilih yang mana. Menurut saya, coding sekalipun dia rumusnya lebih panjang, tapi perhitungannya lebih enak kan karena kecil-kecil gitu. Jadi terserah aja kalian mau pilih yang mana. Oke, kita lanjutkan ke median. Di sini rumus median dituliskan LME ditambah setengah N dikurang sigma F2 dibagi F2 dikali C. Nah, LME sendiri adalah tepi bawah kelas median. Kemudian setengah N ini, N adalah banyak data. Sigma F dalam kurung 2 itu artinya jumlah frekuensi sebelum kelas median. Ya, lalu F2-nya adalah frekuensi kelas median. Frekuensinya ya, pas kelas mediannya. C itu sama tadi seperti kalian mencari rata-rata dengan menggunakan coding. C itu adalah panjang kelas. Oke, sebelum saya lanjut ke contoh soal, saya sekalian mau jelasin untuk kuartil dan desil ya. Kalau kalian tahu, kuartil itu artinya membagi data menjadi 4 bagian. Jadi di sini bagian pertama, setelah itu bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat gitu ya. Jadi ada 4 bagian. Nah, setiap bagian itu dibatasi dengan batas kuartil ini Q1, Q2, dan Q3. Kalau tadi di awal saya bilang median itu akan membagi data menjadi 2 sama besar. Sementara di sini kalau kalian mau lihat Q2 ke data awal dan data akhir itu panjangnya juga sama ya kan, maka kita bisa sebut juga kalau kuartil tengah atau Q2 bisa disebut juga sebagai median, yang artinya rumusnya nanti juga akan sama gitu. Nih, kalau tadi rumus median kan LME ditambah setengah N dikurang sigma F2 dibagi F2 dikali C, ya kan? LME tepi bawah kelas median. Kalau di kuartil, rumusnya juga sama. Yang bikin beda itu adalah ini per 4. Karena kuartil membagi menjadi 4 bagian. Gitu, tapi keterangannya juga sama. LQ itu tepi bawah kelas kuartil. I itu nanti diisi dengan kuartil mana? Kuartil 1 kah? Kuartil 2 kah? Kuartil 3 kah? Seperti itu. N itu berarti banyaknya data. FQ itu berarti jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. FQ-nya adalah frekuensi di kelas kuartil tersebut. Baru dikali dengan C atau panjang kelas gitu. Sedangkan D, desil, itu membagi data menjadi dasa atau menjadi 10. Maka pembagiannya di sini dibagi dengan 10. Itu keterangannya sama. LD berarti tepi bawah kelas desilnya. I itu adalah yang diminta, dia minta desil keberapa. Kalau D 7 ya berarti I-nya 7. N itu adalah banyaknya data. Sigma F D itu jumlah frekuensi sebelum kelas desil dibagi FD itu frekuensi kelas desilnya, baru dikali dengan C atau panjang kelas. Nah, untuk kuartil sendiri bisa disajikan dengan statistik 5 serangkai. Urutannya dari bawah X min atau data paling kecil, kemudian Q1, Q2, Q3, baru X max-nya data paling besar. Kita masuk ke contoh soal biar nggak pusing.
Misalnya, saya punya di sini tabel distribusi frekuensi untuk kadar kafein seperti tadi di awal. Nah, kalian diminta untuk menentukan statistik 5 serangkainya berapa. Kita coba cari satu persatu ya. Oke, dari median dulu ya. Median bisa juga disebut sebagai Q2 kan. Saya akan cari mediannya dulu. Yang pertama kalian lakukan adalah menentukan di manakah kelas median tersebut. Bagaimana caranya? Dari sini, N per 2. Karena tadi jumlahnya ini adalah 40, berarti N per 2-nya ya 40 dibagi 2, hasilnya adalah 20. Oh, ternyata median itu adalah data ke-20. Lalu, di manakah letaknya? Ada di kelas berapakah dia? Ya, dicari dulu caranya dengan menjumlahkan frekuensi. Kalau di sini ada 3 data. Di kelas pertama ada 3 data. Kelas kedua ada 6 data. Berarti ini baru 9 ya. Kelas ketiga ada 10. Berarti ini baru 19, belum 20. Nah, sampai sini hasilnya adalah 30 data, ya kan? Tapi berarti data ke-20 itu ada di kelas ini, kelas keempat. Maka ini bisa disebut sebagai kelas mediannya. Oke, setelah kita dapat kelas mediannya, baru kita masukkan rumusnya. Median sama dengan LME atau tepi bawah kelas median. Jadi, dari sini batas bawahnya 146. Kita mau cari tepinya, gimana caranya? Berarti ini dikurang 0,5 kan? 145,5 begitu. Ditambah N per 2-nya tadi itu adalah 20. Dikurang sigma F2 atau jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kelasnya yang ini. Berarti ini jumlahnya berapa? 3 tambah 6 tambah 10. Oh, 19. Dibagi dengan F2, frekuensi di kelas mediannya. Berarti 11 kan? Dikali dengan C. C-nya adalah panjang kelas. Tadi udah dicari ya, panjang kelasnya 9. Berarti tinggal dihitung. 145,5 ditambah 0,82 dibulatkan 2 angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 146,32. Oke, kita dapat mediannya atau tadi kita sebut juga sebagai Q2 ya. Oke, tadi kita sudah dapat Q2, kita tuliskan ya 146,32. Nah, sekarang saya mau cari Q1. Caranya gimana? Sama. Kamu cari ininya dulu. I per 4N. Karena dia itu Q1, maka I-nya 1. 1 per 4 dikali N-nya tadi 40 kan? Maka hasilnya adalah 10. Oke, lanjut kita cari 10 itu kira-kira ada di kelas keberapa. Kita cari dulu ya. 3 ke 6 ini 9, belum 10. Terus 6 ke 10 ini 16. Oh, berarti si Q1 itu kelasnya ada di dia, kelas ketiga ya kan, dari 137 sampai ke 145. Nah, baru dicari Q1 sama dengan tepi kelasnya kan, LQ, tepi bawah kelas si Q1. Tepi bawahnya berarti 137 dikurang 0,5. Hasilnya 136,5 ditambah I per 4N. Tadi sudah dicari, hasilnya adalah 10 dikurang sigma F Q, jumlah frekuensi sebelum kelas si Q1. Maka kalau kelas Q1 itu ada di sini, jumlahnya dia berapa? 9 kan? Berarti ini dikurang 9 per FQ. FQ-nya itu tadi 10. Dikali dengan C, C-nya 9.
Oke, sudah, tinggal dicari 136,5 ditambah 0,9. Berarti ini hasilnya adalah 137,4. Oh, kita dapat Q1-nya ternyata ada di 137,4. Seperti itu. Dituliskan Q1-nya adalah 137,4. Nah, yang terakhir kita akan cari Q3. Rumusnya masih pakai ini ya, kuartil. Q3 caranya sama. Yang dicari pertama kali adalah posisinya dia ada di mana. Ininya dulu yang dicarikan, I/4N. I-nya adalah 3/4 dikali N-nya tadi 40. Maka ini hasilnya adalah 30. Kalian cari 30 itu ada di posisi kelas mana? Sama carinya. Ini baru 9, ini baru 19, sampai sini baru 30. Oke, karena dia sudah 30 maka sudah jelas. Ya kan? Q3 ada di sini. Tinggal kalian hitung. Q3 sama dengan LQ, tepi bawah kelas Q3. Kelasnya di sini, tepi bawahnya adalah 145,5. Oh ya, kalau ada yang nanya, Miss, kok Q3 sama Q2 tadi kelasnya sama? Ya nggak kenapa-napa, tulis aja, tapi kan nanti nilainya pasti berbeda. 145,5 ditambah I/4N tadi kalian sudah hitung hasilnya 40, dikurang sigma FQ, berarti jumlahannya dia kan dari 3 tambah 6 tambah 10, hasilnya 19. Dibagi dengan FQ-nya adalah 11, dikali dengan C-nya 9. Jangan lupa ya, selalu dikali dengan C, biasanya banyak yang salah. Oke, berarti tinggal dicari 145,5 ditambah 9,9. Maka hasilnya adalah 155,4. Oke, sudah selesai. Itu ketemu Q3. Kalau sudah, kalian tuliskan di sini kan. 155,4. Nah, kalau misalnya datanya itu sudah berupa tabel distribusi frekuensi seperti ini, kalian belum bisa menentukan X minimumnya dan X maksimum gitu. Kenapa? Karena saya pernah kasih contoh waktu itu di tugas kalian. Kalau misalnya ya, yang paling bawah itu dari 85 sampai 94 harusnya waktu itu ya. Nah, 94 itu tidak ada di datanya, di datumnya nggak ada, adanya 90. Ya sudah, nggak apa-apa, dituliskan tetap 94, tapi kan nilai maksimumnya bukan 94. Nah, sama saja seperti ini. 181 itu bukan berarti nilai maksimumnya. 119 juga bukan berarti nilai minimumnya. Jadi kalau tabelnya sudah berupa distribusi frekuensi seperti ini, kalian belum bisa menentukan X min dan X max-nya gitu. Jadi ya biarin aja kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk mencari desil caranya sama. Saya kasih challenge ke kalian buat 5 orang pertama yang bisa mencari berapakah itu D3 dan D7. Silahkan menghubungi saya lewat WhatsApp dan saya akan memberikan plus 5 untuk nilai ulangan kalian statistika ya. Yang terakhir adalah modus atau nilai yang sering muncul. Kalau di data tunggal kalian bisa langsung menentukan dengan melihat frekuensi paling banyak, tapi untuk di data berkelompok ya kalian harus menggunakan rumus seperti ini. Rumusnya modus sama dengan LMO. Ini adalah tepi bawah kelas modus. Delta 1 menyatakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan delta 2
menyatakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Biar nggak bingung, kita coba ke contoh soal. Nih, masih di tabel distribusi data berkelompok ya untuk kadar kafein yang tadi. Oke, kalau modus itu adalah nilai yang sering muncul, maka kita bisa lihat di sini frekuensi paling banyak adalah di kelas keempat. Ya, maka kita bisa menentukan di manakah letak kelas modusnya. Karena modus itu LMO ditambah bla bla bla, kita tentukan dulu LMO-nya berarti 146 dikurang 0,5 ya. 145,5 ditambah dengan delta 1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya yang ini. Berarti selisihnya kan 1 per delta 1 lagi kan, berarti di sini 1 ditambah delta 2 dengan kelas sesudah kelas modus yang ini, berarti 11 dikurang 5 hasilnya 6 dikali dengan C, panjang kelasnya tadi sudah ada 9, berarti tinggal mencari 145,5 ditambah 1,29. Oke, hasilnya adalah 146,79. Nah, selesai. Ini dia modusnya. Cara mengeceknya supaya benar nggak sih kelas modus saya 146,79? Gampang. 146,79 kalau dia masih ada di range ini di kelas modusnya, maka itu benar. Sama halnya dengan kalau mencari median atau Q1, Q2, Q3 seperti itu juga sama aja. Kalau dia masih ada di dalam range kelasnya ya pasti itu sudah benar gitu ya. Nah, setelah pertemuan ini saya akan kasih tugas. Beberapa waktu yang lalu kalian sudah membuat tabel distribusi frekuensi, kemudian sudah ada histogram, sudah ada OGIF-nya ya kan? Dari data itu silahkan kalian mencari ukuran pemusatan datanya, min, median, modus, termasuk saya minta statistik 5 serangkainya. Jadi ada X minimumnya berapa, Q1 berapa, Q2 berapa, Q3 berapa, X maksimumnya berapa gitu. Lalu desilnya yang saya minta adalah D2 dan D9. Nanti kalian tuliskan, kemudian kalian kirimkan lewat Google Drive dan linknya nanti akan saya berikan. Oke, setelah kalian tadi sudah menyaksikan penjelasan dari saya terkait materi hari ini, terakhir saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye guys.